Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan. Supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Bacaan dari Injil Matius bab 10 ayat 1 sampai 7. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat." Demikianlah Injil Tuhan. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Renungan hari ini, panggilan yang sejati. Matius 10 ayat 1 sampai 7. Ada seorang ibu yang berprofesi sebagai seorang dokter. Ia memilih membuka praktek di sebuah desa yang sangat terpencil, di mana rekan-rekan kerjanya banyak yang memilih praktek di kota, tetapi ibu ini lebih memilih di desa yang sangat terpencil, di mana akses kesehatan di desa itu sangat sulit dan bahkan sangat terbatas. Ibu dokter ini setiap hari berjalan dari desa yang satu ke desa yang satu untuk memenuhi panggilan warga yang sakit dengan gembira, di mana kebanyakan warga di sana tidak bisa membayar dengan uang. Tetapi warga di sana memberikan hasil kebun kepada ibu dokter tersebut. Warga di desa sangat menyayangi ibu dokter tersebut. Bahkan ibu dokter tersebut mengatakan bahwa ia sangat bahagia karena dapat memberikan kebaikan kepada masyarakat yang tidak mampu. Saudara-saudara yang terkasih, pada masa Yesus, banyak pemimpin atau pejabat yang sibuk dengan kepentingan mereka sendiri. Mereka memikirkan bagaimana cara melanggengkan kekuasaan dan bagaimana masa depan mereka terjamin. Sibuk memikirkan kepentingan sendiri membuat mereka lupa akan tugas mulia mereka sebagai pemimpin ataupun pejabat. Mereka tidak lagi peduli dengan masalah atau pergumulan orang-orang miskin dan orang-orang yang terpinggirkan. Orang-orang miskin semakin miskin dan orang-orang yang terpinggirkan semakin terpinggirkan. Karena mereka dianggap sebagai orang yang tidak berharga. Para pejabat atau pemimpin tidak peduli dan membiarkan mereka menanggung beban hidup mereka sendiri. Mereka harus menanggung beban hidup yang sangat berat. Dan keadaan tersebut sangat memprihatinkan. Karena mereka tidak menjalankan tugas panggilan itu dengan baik dan cinta itu dimatikan oleh kepentingan dan kekuasaan. Dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus memanggil dan mengutus 12 murid-muridnya untuk mendampingi domba-domba yang berkesusahan. Tuhan Yesus tahu segala kekurangan, kerapuhan, dan cacat celah dalam diri para murid. Tetapi Yesus mau menerima para murid apa adanya. Yesus hanya melihat keterbukaan dan kesediaan para murid untuk mengikuti Yesus.
ketika para murid mau mengikuti dan memenuhi panggilan Tuhan Yesus. Yesus memenuhi dan melengkapi mereka dengan memberikan kuasa untuk menyembuhkan penyakit, mengusir roh-roh jahat, dan sebagainya. Yesus memerintahkan para murid untuk mewartakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Artinya, para murid harus merangkul orang-orang yang berada dalam kesusahan, orang-orang miskin, dan orang-orang yang terpinggirkan, sehingga kerajaan Allah boleh bertata di sana. Saudara-saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita sebagai umat beriman, tidak terlalu penting jenis panggilan kita. Entah panggilan sebagai dokter, finance, pejabat, ataupun pewarta. Profesi tersebut gampang. Yang sulit, apakah profesi yang kita pilih, hidup kita dapat bermanfaat bagi sesama kita. Karena panggilan sejati sebagai umat Tuhan adalah bagaimana kita menghadirkan kebaikan Allah. Dikatakan dalam Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara-saudara yang terkasih, menjadi orang Katolik tidak cukup dalam hadir dalam misa kudus, tetapi bagaimana kita boleh memancarkan hal-hal baik yang Tuhan ajarkan dan lakukan. Kita sebagai umat beriman harus menjadi saluran berkat Tuhan melalui perbuatan dan karya kita, sehingga hidup kita akan berdampak bagi sesama dan dunia ini. Mereka yang menikmati dampak dari kebaikan yang kita lakukan akan memuliakan Tuhan. Inilah sesungguhnya panggilan yang sejati untuk mewujudkan iman di tengah dunia. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita hayati kata mutiara berikut ini. Jangan biarkan setiap orang yang datang kepada kita pergi tanpa merasa lebih baik dan lebih bahagia. Mari kita wujudkan ungkapan hidup dari kebaikan Tuhan, kebaikan dalam wajah kita, kebaikan dalam mata kita, dan kebaikan dalam senyuman kita. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Berilah kami iman yang hidup, harapan yang kuat, dan cinta yang tulus. Bapa, berilah kami kesehatan dan berkatilah kami hari ini, sehingga kami boleh menjadi saluran berkat-Mu, sehingga nama-Mu dipermuliakan senantiasa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.